Oke, selamat sore. Karena masalah jaringan, kita pindahkan bentuknya video. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Ya, yang penting materi tersampaikan. Good. Operasi daripada matriks. Operasi dasar ini masih ya. Jadi tadi sudah saya kasih tahu bahwa setiap matriks itu mempunyai ukuran tertentu yang dia sebut dengan nama ordo. Ordo itu adalah baris kali kolom. Oke, ordo itu adalah baris kali kolom. Di dalam matriks itu adalah bentuk lain penulisan daripada tabel. Kalau tabel, setiap baris dan setiap kolom itu pasti mempunyai arti tertentu, kan begitu ya. Contoh, saya punya matriks ini 734 156. 734 itu memiliki arti daripada monthly sale for goods G1, G2 dan G3. Nah, itu ada bentuk tabel di bawahnya, ada bentuk matriks. Itu artinya setiap baris dan setiap kolom itu mempunyai arti tertentu. Terus karena tadi ukurannya adalah 2 kali 3, hasil daripada 2 kali 3 itu tentunya adalah 6. 6 itu menunjukkan apa? Banyaknya elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Matriks itu tidak boleh memiliki elemen yang kosong, nggak boleh. Tapi 0 boleh ya. Kosong bisa dimengerti maksudnya ya. Kosong itu artinya tidak diisi. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Setiap baris harus diisi. Oke. Next, practice problem 1. Anda sudah bisa nanti ya. Oke, write down. A11 itu dibuat, itu artinya elemen A, baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya. Kalau huruf kecil itu artinya elemen. Transposisi. Transposisi artinya pergeseran. Pergeseran itu dari baris menjadi kolom, dan kolom menjadi baris. Anda tengok nih. 734 secara baris berubah menjadi 734 secara kolom. Di A ada 156 secara baris kedua, dia berubah menjadi kolom kedua. Jadi A transpose itu adalah B dan B transpose itu adalah A. Oke, ini contoh dan solusinya. Berikutnya nanti adalah contoh practice problem ya. Good. Oke, row vector, matriks kolom. Ya, matriks kolom. Row vektornya matriks baris itu untuk C yang di atas. Matriks kolom itu untuk yang D yang di bawah. Nampak ya? Mereka hanya memiliki satu baris ataupun satu kolom. Ya, next. Addition and subtraction. Pertanyaannya, apakah dua matriks bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan? Addition adalah penjumlahan, subtraction adalah pengurangan. Nah, jawabannya adalah bisa selama kedua matriks tersebut memiliki baris yang sama dan kolom yang sama. Itu dari segi ukuran ya, bukan dari segi angkanya ya, bukan dari segi elemennya. Dari segi ukuran, dia harus memiliki banyaknya baris yang sama dan banyaknya kolom yang sama. Oke, nengok nih. A tambah B tambah C. A tambah B, A kurang B dengan A kurang A. Ya, berikut solusinya. Practice problem yang ketiga, silakan nanti diselesaikan. Saya kasih contoh, itu bagian soal B, soal bola. Itu adalah A tambah C. A adalah matriks ukuran 2 kali 2. C adalah ukuran 2 kali 1. Karena ukuran tidak sama, itu nggak akan pernah bisa ditambahkan atau nggak akan pernah bisa dikalikan. Scalar multiplication itu adalah perkalian. Itu artinya perkalian dengan bilangan skalar. Jadi suatu matriks bisa kita kalikan dengan suatu bilangan. Itu artinya setiap baris atau setiap elemennya itu dikali dengan bilangan yang sama. Contoh, ini 12 kali dengan A. Kita langsung dapat 12 dikali dengan 7, jawabannya 84. 12 dikali dengan 3, dapatnya 36. 12 dikali dengan 4, jawabannya 48, dan seterusnya. Bagaimana cerita kalau dikali dengan 12? Nah, kamu kalikan. Next. Practice problem, seharusnya nggak ada masalah.
Anda nanti menyelesaikan itu. Matrix multiplication, perkalian antar matriks ya. Matriks bisa dikalikan dengan catatan, dengan syarat ya, jumlah kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Saya ulangi, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Next. Nah, itu lihat. 3, 5, 5, 2 itu bisa dikalikan. Tapi kalau 3, 5, 3, 4 tak bisa dikalikan. Ya. Anda disuruh menghitung ini C sama dengan A kali dengan B. Oke, ini juga berlaku di sini. Hukum distribusi berlaku. Hukum asosiasi berlaku. Hukum komutatif tidak berlaku kalau kali. Hukum komutatif itu tidak berlaku kalau kali ya. Jadi A, B, B, A itu sama sekali tidak sama. Oke. Next, summary, nggak ada masalah. 7.1, silakan nanti dikerjakan. Lanjut. Di bagian yang kedua, 7.2, ada cerita inverse daripada satu buah matriks. Oke, inverse dari satu buah matriks. Inverse itu adalah kebalikan. Kebalikan dari matriks tersebut. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan kalau dua buah matriks dikalikan, kita akan mendapatkan yang namanya identitas. Ya. Dua matriks kalau dikalikan, kita akan mendapatkan yang namanya identitas. Oke, kamu kenalan dulu dengan identitas matriks ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3. Ini udah nampak yang 2 kali 2 ya. Isinya selalu 1001. Jadi kalau ada matriks A yang A, B, C, D, posisinya A, B, C, D ya. Mau dicari inverse-nya itu tinggal gampang. 1 per AD kurang BC. AD artinya silang kanan punya tuh. AD itu yang silang ke arah kanan. Dan CD, BC. BC itu yang arah silangnya ke arah kiri. Oke. Posisi D, B, D min B min C dan A. Itu namanya posisi adjoint. Ya. Itu namanya posisinya adjoint. Oke. Itu udah kasih rumus langsung lah. Jadi kamu tidak perlu bingung lagi ya kan. Oke, next. Nah, ini lihat. Kamu cek. Kalau ada A, B, C, D. AB, ini 1, 2, 3, 4. Kita hitung determinannya. Kalau determinannya bukan 0, artinya dia memiliki yang namanya dia memiliki inverse. Kalau determinannya 0, dia tidak akan pernah memiliki inverse. Jadi jangan dikalikan. Ya, jangan diputar-putar lah, nggak ada gunanya lagi. Karena kalau determinannya 0, dia tidak akan memiliki inverse. Jelas ya? Next. Oke. Berikutnya untuk 3 kali 3, Anda boleh nanti coba cari videonya di YouTube. Ya, untuk 3 kali 3. Sambil Anda pelajari untuk 4 kali 4. Nanti di ujian saya munculkan inverse 4 kali 4. Ya. Di inverse 4 kali 4 saya munculkan di ujian. Oke, sampai saat ini seharusnya tidak ada pertanyaan. Begitu juga hari ini ya. Terima kasih.